guys, kembali lagi di podcast antara saya Farhan Ibrahim dengan the one and only lah. Siapa lagi kalau bukan Kang Mas Iwan. Oh, Kang Mas Iwan, bukan Rasino ya, Kang Mas Iwan. Rasino Setiawan itu terlalu panjang. Oh emang terlalu panjang, susah. Iya. Gampangnya Kang Mas memang. Iya. Gitu. Nah, balik lagi bersama kita di podcast Bahasa Teknisi. Kebetulan hari ini ada satu berita, satu studi kasus tentang sebuah penyakit. Jadi kita pengen obrolin sedikit. Apakah ada dampak antara penyakit ini dengan penanggulangannya? Apakah ada korelasi atau ada kalau perbedaan itu apa sih? Intervensi, konfrontasi, apapun itulah ya. Iya, pokoknya gitu ada dengan pencemaran lingkungan tuh ada kaitannya apa enggak gitu. Nah, kebetulan sampai saat ini masih belum bisa hadir Pak Cipto. Bagi teman-teman yang sering ngelihat podcast Bahasa Teknisi pasti kan udah sering banget bahwa yang membawakan acara podcast tuh pasti Pak Cipto. Cuma emang kemarin studi banding, istirahat, sakit gitu kan. Terus juga sekarang memang nggak ada kabarnya juga. Gitu. Belum apakah gajinya kurang. Jadi mari kita masuk di podcastnya. Oke Mas Iwan, jadi belakangan ini ada satu berita. Sebetulnya sih kalau menurut pengamatan saya via artikel yang saya baca gitu ya, ini tuh sebetulnya bukan bulannya sih. Artikelnya dari Lambetura kan? Bukan. Artikelnya benar-benar dari artikel yang punya kredibilitas tinggi. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya bukan bulannya, tapi nggak tahu ya. Tapi ini sih bukan ranah kita, gitu. Tapi ini beritanya cukup banyak dan sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Mungkin buat penonton ya, kita melihat masalah ini dari sisi lain aja ya? Iya, dari sisi lain, bukan dari kesehatannya gitu loh. Jadi kita nanti akan membahas ke arah pencemarannya ada kaitannya nggak gitu dengan lingkungan dan lain-lain. Nah, topik yang hari ini akan kita bahas adalah dampak dari program pencegahan DBD. DBD apa Mas? Dewan Pembangunan bukan? Nah, DBD jadi ya? DBD gitu. Nah, yang seperti yang kita tahu, program pencegahannya salah satunya kan fogging, penggunaan obat nyamuk, terus ada juga program 3M plus, 3M plus. Nah, ya kan. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan gitu? Oke. Mungkin saya mulai dari DBD dulu ya. Oke. Jadi DBD itu bukan dewan bla bla ya. Iya, ini kita bahas tentang penyakit. Kita. Jadi DBD itu adalah demam berdarah ya. Kenapa dinyatakan demam berdarah? Karena disebabkan oleh virus dengue dan dimana ketika terjangkit maka human yang sudah terjangkit itu akan mengalami penurunan trombosit. Kalau darah. Nah, penyebabnya adalah virus dengue. Nah, virus dengue itu dari mana sih? Biasanya itu ditularkan oleh seperti nyamuk-nyamuk yang betina biasanya gitu. Nah, itu kenapa harus betina? Karena yang betina itu menyeramkan. Sedangkan gini, dari betina nyamuk itu ketika menggigit, mungkin si betina itu sudah terjangkit itu ya virus dengue. Nah, ketika dia datang, mungkin kita lagi tidur gitu kan. Dia hinggap dia istilahnya gigit apa nusuk sih? Ya, kalau dilihat di YouTube secara yang kamera makro tuh kayak dia tusuk ya? Gitu sih. Iya, kalau gigit ini kayak gigi ya, anggap tusuk gitu ya. Nggak enak bahasanya, malam-malam datang nusuk gitu ya. Nah, hinggap. Ya, hinggap dulu, hinggap. Tapi kalau hinggap di jendela. Iya. Masuk ke sistem pembuluh darah. Nah, di sini terjadi nanti akan adanya intrusif dari virus itu sendiri. Jadi masuk ke situ ke jaringan darah. Nah, penularannya adalah ini nggak bisa manusia ke manusia, tapi dari hewan ke manusia. Jadi ketika habis nusuk orang A, nusuk lagi ke orang B, C, D, nanti sempat terjangkit sampai meluas. Nah, itu biasanya terjadi seringkali di musim hujan. Sebenarnya sekarang juga udah mulai sih, kan penjara sekarang udah beralih ke musim hujan. Iya sih, emang sih. Cuma kalau secara artikel yang saya baca, disebutkan itu paling sering di
bulan November, Mas. Iya, karena Gitu. itu di puncak hujan. Yes, itu benar. matahari ada di belahan bumi selatan. Nah, itu. Jadi sebenarnya agak bingung juga, cuma ya namanya penyakit ya, Mas. Kapanpun bisa terjadi karena kan ya kita nggak tahu virus dan lain-lain gitu ya. Nah, itu terkait apa itu DBD ya gitu. Nah, secara yang kita tahu, baik itu biasanya tuh pernah tuh dulu sampai ada iklannya di TV ya kan. Cara pencegahannya itu dengan 3M ya kan. Menutup, menguras dan mengubur. Menggunakan kembali. Oke, ya kan. Nah, cuma kan di sini, Mas, di dalam ini yang Kemenkes nih ya kan, di sini ada menggunakan obat anti nyamuk itu salah satu programnya dari 3M Plus. Nah, plusnya itu adalah salah satunya menggunakan obat anti nyamuk, terus ada juga fogging. Nah, kan kita tahu fogging adalah pengasapan, gitu kan. Pastinya akan bercampur dengan udara bersih yang ada di lingkungan kita. Betul. Nah, apakah fogging ini ataupun penggunaan obat nyamuk kimia, baik itu bakar maupun semprot, itu bisa menjadi zat pengotor dari udara bersih itu tersebut? Oke, kalau saya tanggapi ini dari kacamata kimia ya. Jadi bahwa obat nyamuk ataupun itu abate kan basicnya itu adalah dia itu insektisida ya. Oke. Atau pestisida lah. Nah, jadi dia obat untuk istilahnya itu membunuh atau mengusir serangga, terutama nyamuk. Nah, lalu bahaya nggak sih untuk kesehatan? Tentunya dengan kadar tertentu pasti akan bahaya. Makanya untuk penggunaannya itu pasti ada dosisnya. Nah, itu dosis itu nggak boleh terlewati. Maksudnya adalah ketika ambang batasnya kita, misalnya untuk penyemprotan nggak boleh sekali semprot itu kan. Terus harusnya 3 semprot aja cukup, kita sampai 10 semprot. Akhirnya yang tewas bukan nyamuk doang, kita juga. Nah, karena insektisida itu bahannya kan ya sama kayak pestisida lah. Jadi itu pasti efeknya ke kita yang langsung ya, itu pasti iritasi mata, kemudian pasti akan mual-mual. Terus pernah nggak sih tercium seperti bau minyak tanah? Iya, gitu-gitu emang sama seperti itu. Nah, terus kalau fogging apa sih? Nah, fogging itu juga sebenarnya sama, jadi air dicampur dengan bahan insektisida itu. Nah, coba deh lihat ketika setelah selesai fogging, mungkin kalau kita naruh mungkin ada gelas, ada airnya di atas meja ya, pasti di atasnya bagian atasnya ada kayak minyaknya. Benar. Itu sebenarnya juga berbahaya. Itu atasnya berbahaya. Nah, itu kenapa ketika efek fogging itu kita nggak boleh di dalam rumah sebenarnya. Ya, jadi kita harus keluar dari area tertutup. Jadi area terbuka ketika fogging, usahakan di situ nggak ada lalu lalang orang. Itu yang benar seperti itu, karena kita mengingat ya bahwa daya tahan setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang baru nyium dikit, ya sudah tepar, mungkin benar sensitif ya. Iya, insektisida, atau mungkin ada juga yang mungkin udah kebal. Diminum pun nggak apa-apa ya, itu jarang biasanya. Benar. Nah, kalau kayak abate ya, abate itu kan hampir sama juga, itu insektisida juga. Jadi dia itu fungsinya untuk membasmi terutama jentik-jentik, apa jempol-jempol, saya kurang tahu. Jentik sih. Karena kecil ya. Kecil. Kalau jempol ini. Oh iya, itu jentik-jentik ya. Nah, ini mungkin perlu buat edukasi buat teman-teman mungkin atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di mungkin yang bukan di area perkotaan ya, bahwa penggunaan abate itu ada dosisnya. Jadi dosisnya itu adalah pakai rasio 1:10. Artinya adalah ketika kita menggunakan 10 liter, ya 10 liter, kita harus menggunakan abate itu 1 gram. Jadi kalau untuk kita punya katakanlah toren apa ya, yang warna merah itu, oren biasanya, biru gitu kan. Kalau di rumahku dingin tuh. Nah, itu kan ada yang 1000 liter, ada yang 100 liter. Intinya kalau 100 liter berarti kita naruh abatenya itu 10 gram. Kalau 1000 liter berarti 100 gram. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, jadi kalau lebih gimana sih? Ingat ya, air yang sehat itu adalah pH-nya 7, kemudian tidak mengandung zat berbahaya yang toksin. Nah, kalau insektisida itu kan racun. Jadi kalau niat kita membunuh jentik-jentik, tapi kita juga kena gimana? Benar. Nah, jadi segala sesuatu itu baiknya itu adalah sesuai dengan dosis, tidak boleh berlebihan. Sama. Jadi kalau kita menggunakan kayak yang
kan ada obat nyamuk semprot ya, yang spray. Jadi kalau udah pakai spray, nggak usah pakai yang dibakar juga. Iya, oke. Ya, jadi bakar juga efeknya pasti kalau anak kecil sesak nafas. Iya, karena kan baunya nggak enak ya mas. Itu kan tidak dianjurkan kalau kita punya balita itu, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan obat nyamuk asap, itu nggak boleh. Yes, itu. Jadi sedikit cerita juga mas, curhat nih gitu. Emang beberapa kali apabila misalkan ada fogging di daerah rumah gitu mas ya, itu tuh ya berpikir kan kayak apakah ini bisa merusak udara, karena kan dalam campuran obat nyamuk itu kan ya di fogging terus dia keluar asap kan, itu kan biasanya kalau nggak pakai minyak tanah pakai solar ya, gitu loh untuk pencampuran mesin foggingnya itu. Nah itu kan kayak solar yang terus asap ya, mungkin nggak tahu ya apakah sama seperti kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas hasil pembakaran dari bahan bakar minyak gitu ya, berbahayanya sama atau tidak sih aku nggak tahu gitu. Cuma emang melihat kan kayak ini pakai fogging gitu itu apa nggak ngerusak udara gitu loh ya kan, mengganggu. Tapi emang beberapa ya kita juga pernah lah mungkin mengalami di rumah ataupun ada di YouTube gitu. Biasa tuh bapak-bapak yang punya burung, ya bapak-bapak pasti punya burung ya. Burung yang mana? Burung kicau. Langsung selamatin tuh, ditutup atau apa. Terus ya antisipasinya ya antisipasi adalah ya segera ya untuk pindahin makanan juga tutupin kalau misalkan ada fogging gitu-gitu ya. Dan ya kalau misalkan ada fogging teman-teman gitu ya pakai masker dah, minimalnya masker aja dah gitu. Jangan telanjang aja gitu kan, kita hirup. Terus biasanya anak kecil tuh pas lagi asapnya lagi kumpul terus dia sok-sok ngelewatin gitu masker. Wah, seperti Power Ranger. nah iya gitu. Nah itu sebetulnya bahaya gitu. Itu bisa ya mungkin jangka panjangnya nanti bisa lebih parah. Mungkin kalau jangka pendeknya ya itu mual gitu-gitu. Terus kalau misalkan tidak merasakan mual dan lain, tapi kan asap itu apabila udah masuk ke paru-paru dia nempel kan, gitu. Takutnya mengganggu sistem yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Nah, kalau untuk penggunaan obat nyamuk mas, ya kan, semprot ataupun bakar, udah pasti sih sebetulnya bahaya ya mas. Karena kan gini, misalkan kita pakai ketika kita mau tidur di kamar, kita semprot nih, seret. Tidurnya kan jatuh ke bantal. Nah, jatuh ke bantal. Terus kita hirup terus kan, kita tidur selama 8 jam tuh hirup terus kan bahaya mas ya kan, gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang di luar sana ya bingung juga ya, masa iya sih nanam tumbuhan anti nyamuk di kamar, kan enggak gitu ya. Tapi ya yang penting dosisnya diliatin, tahulah. Kayak jangan sampai 1 kaleng juga untuk 1 malam gitu disemprot full, jangan. Terus kalau misalkan yang punya anak kecil ya mungkin beli kelambu kali, yang buat nutupin ya kan, gitu. Jadi nggak gimana lah ya kan, gitu. Nah itu kan untuk yang fogging mas, itu untuk yang fogging, itu yang obat nyamuk kimia. Berarti kesimpulannya memang ada ya dampak ke pencemaran lingkungannya gitu. Nah kalau fogging ini pastinya mencemari lingkungan gitu kan. Terus kalau misalkan nih kita bekerja di bidang air quality monitoring ya kan. Nah misalkan kita punya alatnya di rumah, itu bisa kita cek dong. Bisa. Pakai alat. Nah alatnya itu apa mas? Biasanya kita bisa ngecek pasti yang ada lelnya. Oke. Jadi lel itu untuk mengetahui kan fogging itu menggunakan tadi ya sedikit hidrokarbon tuh. Nanti akan lihat kandungan lelnya itu berapa. Kemudian yang ada CO dan CO2-nya. Itu bisa satu paket kok. Jadi kayak multi gas detektor. Jadi ada 4 gas biasanya. Nah itu gitu. sering terjadi di paling umum dipakai di kita sih untuk di lingkungan kerja bisa, untuk perumahan juga bisa. Oke. Sebenarnya gini sih, kalau untuk pencegahan nyamuk sebenarnya ada cara-cara yang lebih sehat ya. Di antaranya seperti tadi kayak pencegahan buat orang prediktif ya, seperti menggunakan kelambu, pakai kemudian jaring nyamuk gitu ya. Jaring nyamuk ventilasi, benar. Kemudian ada lagi penggunaan obat nyamuk alami. Jadi kan sebenarnya gini, apapun bentuk obatnya pasti kan dia mengandung bahan kimia. Cuma tinggal bahan kimianya itu yang sintetis atau yang alami. Yes. Nah, kalau yang semi alami itu ada contohnya itu minyak asiri. Nah, ini sharingnya
Dulu waktu saya S1 tuh pernah penelitian, itu pengajuan tentang pengolahan limbah durian. Jadi saya mau ngambil minyak asirinya. Cuma tuh nggak di ACC. Oh gitu. Iya, karena itu memandang bahwa itu nggak bisa continuously. Kenapa? Durian itu kan musiman. Nah, akhirnya kita pernah berpikir kita menggunakan bahan lain seperti sereh, tau? Bunga daun sereh. Oh, sereh lah. Nah, sereh itu juga mengandung seperti itu. Oh gitu. Sereh itu mengandung minyak asiri juga. Dan nyamuk itu nggak suka asiri. Di jeruk pun ada. Nah, jadi kalau kita mau menghilangkan nyamuk atau mungkin mengusir nyamuk, pakailah bau-bauan yang nggak suka nyamuk. Contohnya minyak asiri. Nah, sebenarnya kalau sekarang di e-commerce banyak kok jualan ekstrak-ekstraknya lah ya. Asirina itu tinggal kita bikin seperti nano spray, itu bisa. Itu lebih sehat sebenarnya. Minyak asiri, jadi itu lebih sehat. Nah, uniknya lagi kalau minyak asiri misal kita mau ekstrak sendiri itu bisa pakai sekelas limbah kulit durian pun bisa. Atau kalau kita mau bikin mungkin di daerah pedesaan kita nggak terjangkau sama e-commerce misal gitu kan, kita bisa menumbuk beberapa bahan seperti contohnya daun serai itu ditumbuk aja, kemudian kita rendam pakai air, nah kita destilat. Suling, bukan disuling gini ya. Disuling, maksud sistemnya hampir sama kayak minyak kayu putih. Oh gitu. Sebenarnya nyamuk juga nggak suka minyak kayu putih. Iya sih. Karena kayu putih juga ada kandungan asidnya juga. Benar. Karena orang-orang dulu juga kadang pakai minyak kayu putih buat anak kecil kan, biar nggak jantuk lagi, digigit lah gitu. Ditusuk. Nyamuk nggak punya. Ditusuk ya udah. Gigi kan? Ditusuk guys. Gitu. Jadi itu kan yang alami ya. Sebenarnya bisa kita gunakan lah. Gitu. Kalau ya mungkin kalau untuk darurat ya bolehlah beli yang kimia gitu ya untuk darurat gitu. Tapi kalau yang bisa kita usahakan untuk pakai yang alami ya kenapa tidak? Di sini di 3M+ juga disebutkan Mas ya kan. Mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan kotor. Nah, di sini mungkin yang tadinya pencemaran udara, nah sekarang bisa jadi ini bisa menjadi pencemaran tanah lingkungan. Benar apa enggak Mas? Jadi kalau ada solusi tentang mengubur barang bekas ke dalam tanah, itu sebenarnya bukan solusi ya, tapi itu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Maksudnya gini, kenapa? Karena nanti dampak jangka panjangnya ada. Misal kita contohnya yang kaleng lah, soalnya kan itu kalau hujan bisa menampung air ya, kemudian dikubur. Sebenarnya kaleng kita bisa dimanfaatin kan? Bisa jadi pot, kita bisa jadi apapun itu. Nah, intinya adalah bahwa mengubur sesuatu barang bekas yang menampung air itu bukan solusi sebenarnya menurut saya, karena itu jangka pendek ataupun jangka panjangnya itu adalah mencemari tanah. Ya, apalagi kalau yang kita timbun itu bekas-bekas seperti cat, itu kan kalau kita timbun ke tanah pasti di situ nggak ada, saya pastikan cacing nggak ada yang di situ. Iya, jadi kesuburan tanah dapat terganggu. Benar. Kayak kalau yang ditimbun di tanah sih, kalau kayak daun-daunan sih nggak jadi masalah. Sebenarnya kalau barang bekas itu yang bahannya plastik atau logam, menurut saya sih nggak perlu ditimbun ya, cukup dialihkan fungsi. Mungkin kan sekarang banyak yang komunitas kayak Madura gitu. Gitu. Kita serahkan ke komunitas Madura kan selesai sebenarnya. Kita juga. Jadi yang benar itu kalau untuk 3M-nya saya lebih setuju sama yang istilahnya itu menguras, kayak karena nyamuk itu paling suka sama air menggenang. Nah, kebanyakan kalau dia betul apa istilahnya itu? Pokoknya betul gitu kan. Dia kan bertelur gitu kan, muncul centik-centik gitu kan, kecil. Kadang kalau fase 2 atau 3 hari nggak kelihatan centik-centiknya. Masih dalam yang penting kayak larva telur gitu lah. Masih jadi. Tapi kalau kecil pokoknya. Itu nanti kalau sudah lama, nah itu kan kelihatan centik-centiknya. Nah, apalagi kalau kamar mandi jarang dibersihin gitu. Itu kemudian dari menguras, kemudian tadi menutup. Nah, menutup itu yang dimaksud, saya lebih setuju seperti ketika kita menampung mungkin air hujan atau menampung air di kamar mandi, itu tutup aja. Karena kita melakukan antisipasi agar nyamuk itu nggak mampir, intinya gitu. Karena dia mampir pasti gitu. Pasti bawa bekas gitu kan. Nah, bekasnya itulah yang nanti jadi jentik nyamuk. Terus dia yang tadinya berenang bisa langsung terbang. Tapi dia tuh kalau yang Mas Iwan tahu, dia tuh suka di tempat kotor apa bersih sih Mas? Kalau nyamuk itu lebih tepatnya gelap dan lembab. Gelap dan lembab. Jadi sebetulnya nggak peduli dia bersih atau kotor, tapi
lembab sama gelap. Itu paling senang. Oke. Nah, jadi ya teman-teman di rumah yang mungkin punya wilayah rumahnya yang lembab dan nggak bersih, ya mulai dari sekarang ya dirutinkan lah. Gitu, sebulan sekali, 3 minggu sekali dibersihin gitu kan, biar nggak terlalu lembab. Lembab pun juga kan ya nggak bagus juga ya mas, gitu. Makanya kan ya kalau mau yang gampang kan dibersihin, ya kalau barang-barang yang udah nggak dipakai ya dibuang lah, biar satu wilayah di rumah atau ruangan tuh nggak terlalu lembab, biar nggak jadi tempat singgahnya nyamuk, rumahnya nyamuk gitu kan. Tapi kan ini udah zaman modern ya, kita tuh bisa menggunakan dehumidifier. Nah benar, jadi kan kebanyakan ibu-ibu tuh nyuci udah digantung kan, tempatnya lembab kan. Nah pasang aja dehumidifier. Jadi itu salah satu solusi sih nanti buat tempatnya tuh nggak lembab. Nah jadi walaupun gelap, nyamuk juga pasti kalau tempat gelap, kalau kering pasti dia cuma sembunyi doang. Yes, dia nggak boleh ketul. Bener. Emang bagiannya kan air dia. Beberapa binatang juga pastinya akan berkembang biak di tempat yang lembab memang sih. Betul. Ada beberapa gitu. Nah kalau misalkan teman-teman nyari dehumidifier, kita punya ya. Kita ada dari merek Trotec. Seri apa? Jerman lagi. Seri TTK 90E mas. Yang ready ya. Oh, jadi teman-teman yang mungkin rumahnya ada lembab-lembab di rumahnya lah, karena kan itu bisa mengcover satu rumah ya mas. Tapi bagus sih, karena dehumidifier itu fungsinya bukan untuk lembabin udara doang. Jadi kalau kita mungkin kita lagi jemur atau mungkin kita punya ruangan perpustakaan, itu dia bisa menurunkan nilai kelembaban agar, karena gini, kalau lembab itu kan sebenarnya lembab itu banyak disukai oleh seperti jamur. Ya. Semua hewan pun juga senang. Nah, cuma kan kita nggak mau menginginkan faktor itu kan. Nah, jadi dehumidifier itu ya bagus sih, bisa untuk ngurangin jamur, ngurangin kelembaban, banyak gitu. Untuk mengeringkan pun lebih cepat. Nah, itu. Jadi teman-teman kesimpulannya pada program pencegahan ini sebetulnya dampaknya ada baiknya, ada buruknya. Jadi tergantung dari kadar ataupun ya harus sesuai dengan standar yang dosis yang sudah disesuaikan gitu loh, jangan melebihi ataupun jangan sampai kurang juga gitu loh. Jadi kayak contoh menguras ya pastinya kita udah setiap hari ya, bahkan mungkin sih harusnya setiap hari untuk selalu menguras. Apabila di rumah teman-teman ada penampungan air, biasanya buat mandi, ya kan, kalau saya kayak buat cuci motor segala macem gitu. Terus juga ada menutup tempat-tempat penampungan air. Terus, nah untuk yang mengubur mungkin bisa dialihkan menjadi memanfaatkan kembali barang-barang bekas, gitu. Contoh misalkan biasanya punya ember cat tuh mas, jangan dikubur, ya kan, jadiin pot aja. Nah potnya itu ditanamin sama ya mungkin bunga lavender, tanaman yang anti nyamuk lah pokoknya gitu kan. Bukan tanaman anti nyamuk gak seneng gitu ya maksudnya pasti itu. kalau tanaman anti nyamuk ada nyamuk pergi dia. Iya benar, salah itu. Jadi bisa ditanamin pakai gitu-gitu daripada dikubur di tanah, karena pastinya akan mengganggu zat hara, mengganggu makhluk hidup yang ada di bawah tanah. Karena kan kita tahu di bawah tanah aja ada binatang juga, cacing dan lain-lain. Kasian kan? Ada temen-temennya tomcat itu. Nah iya banyak itu yang binatang-binatang seperti itulah. Gitu. Terus juga di plusnya di 3M plus. Nah di plusnya itu juga ada menggunakan obat anti nyamuk ataupun memberikan larvasida, insektisida atau apa tuh genosida. Tuh beda lah. Abate lah, ya kan, pada penampungan yang susah dikuras. Nah, pastinya penggunaan obat anti nyamuk dan abate harus sesuai dosis. Nah, kalau mau yang alami, ya udah lulurin aja badannya pakai minyak kayu putih lah minimal. Kalau misalkan mau buat usaha sedikit, pakai minyak asiri dari beberapa ekstrak-ekstrak bahan-bahan yang tadi Mas Iwan udah kasih tahu. Ya mandi aja pakai minyak kayu putih, minyak boros itu nggak bakal dideketin nyamuk udah. Habis itu kayaknya kamu direket sama minyak telon. Gitu, teman-teman, perkara program pencegahan DBD apakah ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan atau tidak ya? Pasti ada. Kesimpulannya ada, tapi ya mau bagaimanapun ini adalah suatu pencegahan. Yang penting sesuai dosis, sesuai standar, sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam memprogram ya pencegahan DBD gitu. Intinya tadi kita udah kasih tahu solusi-solusi alami ya kan, dan kita juga
juga udah kasih tahu edukasi tentang pencemaran yang disebabkan oleh fogging, penggunaan obat nyamuk, bahkan yang tentang mengubur barang bekas di tanah gitu. Mas Iwan ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa cukup ya. Sudah cukup ya. Gitu teman-teman, podcast kali ini tentang program pencegahan DBD, apakah ada dampak ke lingkungan atau tidak. Ya mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita bisa podcast tentang kasus-kasus atau berita-berita yang lagi hangat, yang lagi trending topik. Atau mungkin bisa request. Bener, kalau nanti misalkan kolom mau komentar request, aja ya. bener, langsung taruh kolom komentar aja ya, selagi masih dalam konteksnya kita ya, pengetahuannya Mas Iwan dan pengetahuan saya, kita bakal bisa bawain untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.